Menurut teori evolusi Darwin menjelaskan proses seleksi alam, yaitu proses di mana makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak bertahan akan mati. Menurut penelitian, seleksi alam hanya berlaku di alam. Tidak ada spesies yang baru untuk dihasilkan. Tidak ada juga mutasi virus ditolak. Tidak ada mutasi yang menguntungkan untuk melestarikan makhluk hidup. Dan juga tidak ada yang merupakan dengan informasi dalam materi genetik makhluk hidup. Itu diterima. Keuntungan mutasi ada beberapa yang menguntungkan. Contohnya, memungkinkan spesies untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan meningkatkan keragaman genetik. Mutasi juga dapat membantu makhluk hidup menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah, dan yang terakhir dapat memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu yang dimana isinya mutasi tidak semuanya merugikan. Masing-masing makhluk hidup merupakan hasil dari suatu tindakan penciptaan tersendiri. Tidak ada mutasi yang menguntungkan untuk kelestarian makhluk hidup. Kerumitan dan kesempurnaan pada tubuh DNA dan makhluk hidup pasti ada yang merancangnya. Materi persepsi yang kita hanyalah ilusi, sedangkan yang nyata itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mengikuti segala yang diterima. Teori Darwin menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berevolusi dan didukung oleh banyak bukti seperti fosil dan kesamaan antar organisme, bahwa spesies-spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies induksi dalam spesies yang hidup di masa lalu. Hampir 1 juta fosil telah ditemukan sejauh ini, dan semuanya menunjukkan bahwa tumbuhan, hewan, manusia, inklusi ditolak, dan serangga tidak mengalami evolusi apapun, dan semuanya diciptakan dengan bentuk yang sama oleh Tuhan. Tidak ada fosil untuk membuktikan teori Darwin. Kalaupun ada, apa contohnya yang bisa diterima? Menurut para peneliti evolusi, teori tersebut kini berupa fakta yang tidak bisa disangkal. Mereka percaya bahwa evolusi adalah peristiwa nyata, realitas, dan kebenaran. Teori evolusi Charles Darwin menjelaskan bahwa burung berevolusi dari dinosaurus Theropoda selama periode durasi sekitar 150 juta tahun yang lalu. Dan itu bukti-bukti fosil yang ditemukan. Yang pertama ada Archaeopteryx tahun 1861, di mana fosil transisi antara dinosaurus dan burung memiliki sayap dan bulu yang sama. Yang kedua, Microraptor pada tahun 2000, fosil dinosaurus dengan sayap dan bulu. Yang ketiga ada Oviraptor tahun 1992, di mana fosil dinosaurus dengan tulang panggul mirip burung. Itu sih terima. Catatan fosil tidak menunjukkan adanya bentuk tradisional, melainkan penciptaan bentuk yang pokok itu hidup terpisah. Jenis makhluk hidup tidak dapat berubah dan diciptakan terpisah oleh Tuhan. Yang jenis makhluk hidup tidak berkerabat dan tidak diturunkan dari leluhur yang sama. Induksi diterima. Berikut bukti-bukti pendukung teori evolusi. Yang pertama ada fosil transisi, yang kedua ada keanekaragaman spesies, yang ketiga ada homologi struktur, yang keempat adaptasi lingkungan, yang kelima eksperimen perkembangan. Lalu bukti-bukti anatomis, yang pertama ada struktur tulang, yang kedua ada sayap, yang ketiga ada burung. Bukti molekul, yang pertama ada DNA, yang kedua ada protein. Dan ada beberapa ahli yang mendukung teori evolusi Darwin. Yang pertama ada Thomas Huxley, yang kedua ada Ernest Haeckel, yang ketiga ada Gregor Gemendel, yang keempat ada Aristoteles. Lama induksi kelima. Di sini dulu teori Darwin menjelaskan semua makhluk hidup di bumi berasal dari nenek moyang yang sama serta ada modifikasi. Sementara dia tidak menjelaskan proses dan variasi dari tingkat evolusi. Menurut pandangan Harvard, tidak adanya bentuk transisi pada makhluk hidup. Itu sih diterima. Sumber variasi organisme itu ada genetik, isolasi geografis, dan mutasi perubahan spontan pada DNA maupun genetik. Dan juga ada epigenetik, perubahan ekspresi gen tanpa mengubah DNA. Dan juga faktor eksternal yang ada, yaitu seleksi alam. Dan yang
Kembali ke poin pertama, proses alam bisa memilih individu dengan sifat menguntungkan. Terus ditolak. Yang ketiga ada faktor biologis yang berarti genetik, bawaan sifat dari orang tua. Ya, berarti pada evolusi menurut Muhammadiyah secara pandangan kreasionis menyampaikan konsep Islam tentang ciptaannya dikaji dari beberapa aspek pikiran yang ada beberapa pandangan ilmu, terutama konteks keterpaduan pada bidang sains dan agama. Yang pertama, ada salah satu contohnya yaitu jenis makhluk hidup tak bisa berubah, mungkin pada suatu bentuk makhluk lainnya. Contoh, dari ikan menjadi amfibi, reptil menjadi burung, atau mamalia darat menjadi paus. Teori Yahya tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat dan dapat diuji. Mayoritas ilmuwan menolak teori ini karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan bukti fosil. Yahya sering salah menginterpretasikan data ilmiah dan menggunakan sumber yang tidak kredibel. Ada juga argumen Yahya sering berdasarkan kesalahan logika, seperti menggunakannya sebagai bukti. Tiap spesies berbeda dan memang sengaja diciptakan masing-masing oleh Tuhan itu sendiri. Menurut Muhammadiyah, teori evolusi dan evolusian itu pemikiran yang lemah. Makhluk hidup yang saat ini sama saja seperti makhluk hidup di masa lalu. Sama saja tergantung kepada keagamaan yang lainnya itu tidak